Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghosting project web statis. Jadi project web statis itu adalah website yang dibuat menggunakan HTML dan CSS gitu ya. Contohnya seperti ini. Di sini saya udah punya satu project web. Kalau dijalanin, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menghostingnya ke 00 web host supaya web ini bisa diakses oleh banyak orang. Nah, bagaimana cara menghostingnya? Jadi setelah kalian sudah punya projectnya, sudah menyiapkan projectnya, di sini kita buka browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kalau teman-teman mau pakai Google Chrome, dipersilahkan. Kalau sudah di browser seperti ini, kalian ketikkan 00 web host. Lalu kalian buka yang ini, yang paling atas, web hosting gratis. Nah, 00 web host ini bisa kita gunakan secara gratis, namun ya perlu diperhatikan juga karena dia gratis, jadi ada beberapa kekurangannya seperti misalkan kalau dipakai untuk menghosting project web yang ukurannya lumayan besar, dia ada sedikit terkendala seperti itu ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik daftar. Lalu di sini saran saya kita loginnya menggunakan akun Google aja biar ini lebih cepat. Jadi klik yang login in Google. Lalu setelah itu kalian pilih akun Google yang ingin digunakan. Misalkan saya pilih yang ini. Ini masukin OTP dulu sebentar. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang lainnya aja. Lalu di sini karena saya menggunakan Mozilla, sebenarnya kalau mau membuka 00 web host ini lebih optimal atau disarankannya menggunakan Chrome. Jadi kalau kalian pakai Chrome lebih bagus ya. Ini saya lewati aja. Lalu di sini kita masukkan nama websitenya. Di sini saya buka Notepad aja untuk menyalin kata sandinya nanti biar nggak lupa. Misalkan di sini nama websitenya saya buat seperti ini, toko jasa tutorial. Lalu ini untuk kata sandinya. Nah, kata sandi ini bisa teman-teman custom, atau kalau misalkan teman-teman itu nggak mau merubah kata sandinya, bisa menggunakan kata sandi yang sudah direkomendasikan. Di sini saya mau pakai yang ini aja, tapi di sini saya copy lalu saya pastekan di notepad biarin nggak lupa nanti. Oke, kalau sudah tinggal klik kirim.
kalau sudah berhasil, kita tadi membuat nama website dan passwordnya. Untuk mengupload project kita pilih yang ini, upload your website, kita pilih. Nah, nanti di sini kita diarahkan ke file manajernya. Di file manager inilah kita akan upload project web kita, project web statis kita, project HTML kita ya. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke project kita. Ini kan projectnya masih di dalam folder nih. Nah, kita zip dulu project ini. Jadi caranya kita pilih foldernya, lalu klik kanan. Di sini saya menggunakan WinRAR ya. Lalu kita pilih add to archive. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kita pilihnya yang zip, jangan pilih yang RAR ya. Kita pilih yang zip, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu nanti dia jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita upload file zip yang udah kita buat tadi ke sini, ke dalam public HTML. Kita klik public HTML, lalu di sini kita upload. Kita pilih upload file, lalu select file. Nah, di sini kita arahkan ke filenya tadi. Kita pilih yang zip, lalu kita open. Lalu selanjutnya kita upload. Nah, setelah file zipnya sudah terupload, di sini kita memerlukan sebuah tools tambahan, yaitu namanya unzipper. Unzipper ini berfungsi untuk mengekstrak file zip yang sudah kita upload tadi di file manajernya. Jadi di sini untuk teman-teman yang mau mendownload unzipper, nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi video. Nanti ke hasil downloadnya itu seperti ini, dia dalam bentuk zip, unzip master.zip. Kalian ekstrak aja, caranya tinggal dipilih lalu klik kanan ekstrak. Setelah diekstrak, nanti akan jadi folder seperti ini. Kalau dibuka di dalamnya isinya seperti ini. Nah, yang akan kita gunakan hanya yang unzipper.php yang ini. Jadi selanjutnya kita upload file lagi, select file. Sekarang kita upload untuk unzippernya ya. Kita pilih unzippernya. Kita pilih yang unzipper.php. Kalau udah kita open, lalu kita upload. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk file zip dan unzippernya sudah terupload, sekarang kita pergi ke daftar site. Kita akses untuk link website kita ini. Kita akses, caranya tinggal diklik aja. Kalau kita akses link website kita ini, tampilannya masih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di sini di bagian akhir, kalian ketikkan slash lalu unzipper.php. Unzipper.php, lalu selanjutnya kalian enter. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Akan secara otomatis dia mendeteksi kalau di dalam file manager kita ini ada file zip yang namanya coffee shop yang udah kita upload tadi. Selanjutnya tinggal kita unzip archive. Nah, ini udah sukses. Kalau kita kembali ke sini, sekarang kalau kita coba refresh, apakah dia sudah berhasil terekstrak? Kita buka public HTML. Nah, ini udah berhasil terekstrak ya. Ini udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba akses websitenya lagi, misalkan yang ini kita akses linknya. Nah, kok tampilannya masih seperti ini. Nah, jadi di sini kan kalau kita perhatikan, kita kembali lagi ya. Di sini kalau kita cek di public HTML, dari sini deh. Public HTML, lalu di sini kan masih project kita tuh masih di dalam folder.
Nah, kita keluarkan project kita pindahkan agar dia berada di public HTML. Caranya kita masuk ke foldernya, lalu kita select semua. Di sini kita bisa pilih yang move. Lalu destination ini kita ubah, change. Kita arahkan keluar dari folder ini. Jadi dia berada di public HTML. Di sini ya. Nah, kalau sudah kita klik select this, lalu klik move. Nah, sekarang kita lihat di public HTML. Nah, ini aset website kita sudah berada di public HTML. Kenapa dia harus berada di public HTML? Jadi misalkan nih public HTML dia itu langsung project web kita. Ya karena nanti ketika website itu dijalankan yang akan diakses itu adalah yang public HTML. Sekarang coba kita akses lagi link website kita. Nah, ini udah berhasil ya, sudah berhasil terhosting website kita. Nah, misalkan kalau teman-teman ada kendala, misalkan ketika sudah dikeluarkan di asetnya, sudah berada di public HTML, ketika diakses linknya itu kok masih gagal juga. Coba diperhatikan untuk nama projectnya, file HTML-nya itu untuk tampilan utamanya diberi nama index.html ya. Biasanya terjadi kesalahan di sini. Namanya index.html, nanti ketika diakses maka dia akan berhasil. Jadi mungkin sekian ya video dari saya tentang bagaimana cara menghosting project web statis di 00 Web Host. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.